Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bahas dan review produk terbaru dari brand lokal Emina, namanya Sun Battle Bright Glow. Ini yang SPF 35 PA+++. Nah, jadi sunscreen ini merupakan versi reformulasi, versi upgraded dari yang sebelumnya yang ini gitu. Sudah tertera dengan jelas kalau perbedaannya adalah nilai SPF-nya lebih tinggi gitu, jadi proteksinya lebih hebat gitu. Nah, terus sunscreen ini tuh tersedia dalam dua size. Ada yang 20 ml atau fun size yang aku punya ini, dan juga ada yang lebih besar yaitu yang 50 ml. Nah, aku coba yang lebih kecil dulu karena takut nggak cocok gitu. Nah, jadi Bright Glow Sun Battle ini memiliki beberapa produk claims yang sebenarnya sudah tertulis di produk packagingnya gitu, tinggal dibaca aja. Nah, dibilangnya sunscreen ini merupakan sunscreen dengan maximum airy protection yang ringan dan nyaman dipakai seharian, dilengkapi dengan encapsulated UV filter, teknologi terkini yang memberikan perlindungan dari sinar UVA, UVB, blue light, dan polusi PM 2.5 yang maksimal dan merata di kulit gitu. Nah, terus sunscreen ini bisa untuk mencerahkan dan juga memperbaiki skin barrier. Nah, terus sunscreen ini 0% alkohol, no white cast, terus non comedogenic, dan juga dermatologically tested gitu. Nah, sesuai yang tertulis di produk packagingnya, Sun Battle Bright Glow ini memiliki beberapa key ingredients. Yang pertama ada amino vitamin C, atau kalau kalian cari di ingredients listnya itu namanya aminopropyl ascorbyl phosphate. Nah, ini merupakan turunan vitamin C yang larut dalam air dan dia merupakan antioksidan gitu. Nah, terus ada niacinamide atau nama lainnya vitamin B3 yang merupakan antioksidan, dapat mencerahkan, dapat menghidrasi kulit, dan juga dapat mengontrol produksi sebum atau minyak di kulit gitu. Nah, karena produk ini merupakan produk sunscreen, of course ada yang namanya UV filter. Nah, UV filter yang mereka gunakan adalah organic chemical UV filters. Yang pertama ada ethyl hexyl methoxycinnamide atau nama lainnya octinoxide, terus ada butyl methoxydibenzoylmethan atau nama lainnya avobenzone, terakhir ada octocrylene gitu. Nah, terus sunscreen ini memiliki ingredients lain yang gak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita. Yang pertama ada butyrospermum parkey butter atau shea butter. Nah, dia ini dapat meregenerasi dan juga menenangkan kulit, dan dia juga kaya akan antioksidan. Next ada allantoin yang sifatnya keratolitik, artinya dia bisa menghidrasi sekaligus eksfoliasi kulit. Terus ada licorice root extract, tujuannya untuk mencerahkan, meredakan peradangan, dan juga antioksidan. Terus ada glycerin untuk menghidrasi kulit. Next ada peppermint leaf extract, tujuannya untuk skin conditioning. Lebih tepatnya apa aku kurang tahu, tapi biasanya kalau peppermint itu lebih kayak bikin kulit jadi terasa fresh, dingin aja gitu. Nah, terus ada arbutin. Nah, di ingredients listnya tuh nggak tertulis alpha arbutin atau beta arbutin. Nah, tapi intinya dia itu dapat sebagai antioksidan dan juga memudarkan dark spot dan juga pigmentasi diskolorasi lainnya gitu. Nah, terus ada acetyl tyrosin yang merupakan skin conditioning, lebih tepatnya apa aku kurang tahu. Next ada saxifraga ceramentosa extract, tujuannya sebagai antioksidan. Terus ada Paeonia sufruticosa atau Chinese peony root extract, tujuannya untuk skin protecting, melindungi kulit. Next ada Scutellaria baikalensis atau nama lainnya Baikal skullcap root extract sebagai antioksidan dan juga dapat meredakan peradangan. Terus dia juga antimikrobial, antifungal, dan juga dapat mencerahkan. Terakhir ada glutathione yang merupakan skin identical ingredient. Dia ini juga sebagai antioksidan, dapat mencerahkan kulit yang kusam, terus membantu menstabilkan dan juga improve performa dari antioksidan lain, misalnya vitamin C gitu. Nah, bagaimana performanya di kulit aku? Yuk simak lebih lanjut. Oke, seperti biasa aku akan mulai bahas dari segi packagingnya dulu. Jadi penampakan packaging kotak luarnya seperti ini. Pokoknya warnanya tuh Emina banget gitu loh, colorful, vibrant, ngejreng gitu. Nah, terus menurut aku kotak packagingnya ini lumayan informatif. Jadi informasi yang ingin kalian ketahui mengenai sunscreennya ada di kotak packagingnya, tinggal baca aja. Nah, begitu pula dengan
tube packaging produknya sendiri. Di belakangnya tuh sudah ada informasinya ya, kayak product knowledge gitu, tinggal baca aja. Nah, terus dia ini konsistensinya sepenglihatan aku tuh gel cream, karena nggak yang gel banget tapi nggak yang creamy banget gitu, jadi gel cream ya di antara. Nah, gel creamnya ini tuh warna putih. Nah, terus ya walaupun dia nampaknya agak creamy, tapi dia ini ternyata mudah di blend. Nah, terus setelah selesai di blend tuh dia nggak bikin white cast, terus juga hasilnya lebih ke satin karena subtle glow. Menurut aku tuh hasilnya tuh nggak yang glowy dewy gitu, tapi lebih ke satin aja gitu loh, ada subtle glow-nya gitu. Nah, terus ketika diaplikasikan di area sekitar mata dia nggak bikin perih pedih, which is a good thing. Mungkin itu concern orang-orang sebelumnya saat pakai yang versi sebelumnya. Nah, kalau yang versi terbaru ini, yang versi upgradednya, dia nggak bikin perih pedih ketika diaplikasikan di area sekitar mata gitu. Nah, terus dia ini tuh menurut aku dia ringan, nggak lengket, terus feels di kulit aku tuh dia melembabkan gitu loh, di kulit aku yang jenisnya combination oily ini gitu. Saking lembabnya menurut aku, pengalaman aku pribadi sih, aku nggak perlu pakai pelembab sebelum pakai sunscreen ini biar nggak too much moisture on my skin gitu. Nah, terus ya jujur ya, waktu aku pakai sunscreen ini tuh tercium wangi floral yang lumayan kenceng, lumayan kuat gitu. Aku sedikit terganggu dengan wanginya karena kayak gitu loh, wanginya kayak langsung kayak nampol gitu. Nah, mungkin itu bakal jadi bahan pertimbangan bagi kalian yang mau cobain versi upgraded dari sunscreen yang Sun Battle ini gitu. Nah, terus dia ini ketika dipakai seharian tuh dia bakal bikin berminyak di area yang biasa berminyak gitu. Maka dari itu menurut aku sunscreen yang versi upgraded ini tuh lebih cocok dipakai di kulit yang jenisnya kering dibandingkan yang berminyak. Nah, kalau yang di kulit yang berminyak aku nggak yakin gitu bakal feel enak di kulit, tapi yang namanya sunscreen juga cocok-cocokan dan ada preference pribadi gitu. Jadi bagi kalian yang jenis kulit yang berminyak, silakan aja cobain ini gitu. Tapi kalau merasa tidak nyaman karena entah lembabnya, itu kalian bisa mungkin pakai sunscreen Emina yang lain gitu. Nah, terus ya setelah pakai ini, kalau misalnya lagi keringetan tuh dia nggak akan luntur seperti putih susu, jadi kalian nggak perlu khawatir gitu bakal terlihat aneh kulit kalian gitu. Nah, jujur ya, sama aku cobain ini tuh selama semingguan tidak ada efek negatif di kulit aku, nggak bikin beruntusan, jerawatan whatsoever gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan yang versi sebelumnya, sejujurnya ya, feels yang di kulit tuh aku pribadi lebih suka yang versi lama. Tapi kan yang versi lama ini kan agak-agak bikin perih-perih gitu ketika diaplikasikan di area sekitar mata gitu. Aku lebih suka yang versi lama mungkin karena nggak selembabkan yang versi barunya ini sih gitu. Nah, untuk efek mencerahkannya, unfortunately aku belum lihat hasilnya karena baru dicobain selama seminggu gitu. Terus juga oh ya, untuk yang fun size ini, untuk yang ukuran 20 mili akan langsung habis dalam waktu seminggu aja gitu. Maka dari itu aku belum bisa melihat hasil efek mencerahkan di kulit aku. Kayaknya perlu 1 bulanan gitulah untuk melihat apakah ada efek mencerahkannya gitu. Nah, aku pribadi personally kayaknya nggak akan repurchase gitu, tapi aku bakal repurchase sunscreen Emina favorit aku yang untuk acne fighter gitu. Pokoknya ini tuh it's not bad gitu, tapi nggak yang wah banget untuk aku pribadi ya. Ini cuma preferensi pribadi gitu. Nah, segitu aja review aku mengenai sunscreen terbaru Emina, Sun Battle Bright Glow SPF 35 PA+++. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.